Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rehan Ramadan. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusan Pendidikan Olahraga. Saya dari kelas A dan NIM saya adalah 18. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang senam artistik, yaitu palang sejajar. Sebelumnya, saya akan membahas pengertian senam artistik terlebih dahulu. Pengertian senam artistik merupakan cabang olahraga senam yang melibatkan gerakan-gerakan dengan dipandunya sebuah alat. Tujuannya adalah untuk memperindah suatu gerakan, biasanya disertai oleh musik. Oke, kita lanjut. Kemudian pengertian palang sejajar. Palang sejajar atau parallerbars adalah suatu alat yang digunakan dalam senam ketangkasan yang menggunakan alat. Senam ini termasuk senam ketangkasan dengan alat yang dipertandingkan dalam senam artistik putra. Untuk suatu kejuaraan, alat ini mempunyai panjang 330 cm, tinggi 175 cm, dan mempunyai kelebaran sekitar 40-50 cm. Adapun untuk keperluan latihan, palang tersebut boleh direndahkan atau diubah kelebarannya. Gerakan-gerakan dalam palang sejajar didominasi oleh gerakan-gerakan mengayun. Oke, kita lanjut. Palang sejajar yaitu ada palang rendah. Pertama, ayunan. Ayunan termasuk teknik dasar melakukan palang sejajar. Ketika mengayun pada palang sejajar, usahakan ayunan itu bermula atau berporos pada bahu, bukan pada pinggang. Dengan demikian, badan pesenam harus dijaga tetap lurus, baik saat mengayun ke depan atau mengayun ke belakang. Kita lanjut. Yang kedua, tekniknya adalah perjalanan kangkang, straddle travel. Bertumpu dengan tangan di ujung palang, kemudian buat ayunan ke depan dan ke belakang. Ketika tungkai mencapai titik tinggi pada ayunan ke depan, keduanya dibuka mengengkang dengan lutut tetap lurus, dengan jari-jari kaki dikeraskan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, tekniknya adalah turun ke belakang, real dismount. Seperti front dismount, gerakan ini dinamakan real dismount karena bagian belakang tubuh lah yang paling dekat pada palang pada saat melewati palang. Dan dengan demikian gerakan ini dilakukan pada saat ayunan ke depan. Oke, kita lanjut. Guling bahu atau shoulder roll. Dismount ini dilaksanakan pada saat ayunan terjadi belakang, pada saat tubuh mengayun ke belakang dan mendekati titik tertinggi ayunan. Berat badan dipindahkan ke sebelah kiri dan tangan ke kanan dipindahkan ke palang yang dipegang oleh tangan kiri. Kita lanjut. Teknik selanjutnya adalah berdiri bahu, shoulder stand. Dari posisi duduk mangkang seperti di atas, condongkan badan ke depan hingga bahu mencapai palang di depan tangan. Buka kelebaran bahu dengan menumpukan lengan atas pada lengan. Kedua tangan menggenggam palang dan bahu bertemu pada palang. Pesenam akan mempunyai titik temu pada palang. Oke, selanjutnya adalah keep lengan atas, upper arm keep. Pergerakan keep dimulai dengan merendahkan terlebih dahulu panggul hingga berada di antara kedua tangan, kemudian lemparkan tungkai ke depan bawah dengan menjaga kedua lengan tetap kuat dan lurus. Selanjutnya adalah teknik berdiri bahu dari ayunan, shoulder stand from swinging. Untuk menambahkan variasi gerakan dan memperindah gerakan shoulder stand, lakukan gerakan itu dari ayunan. Oke, selanjutnya adalah naik memotong satu kaki, single leg count mount. Gerakan ini dimulai dengan berdiri di ujung palang pada ujungnya dengan kedua lengan hampir lurus. Loncat ke atas bertemu pada kedua palang dan menekannya kuat-kuat untuk membantu naiknya badan. Oke. Dan selanjutnya adalah teknik kangkang, straddle mount. Berdiri di ujung palang dengan menghadap ke dalam. Lompat ke atas dengan bertemu pada palang sambil membuka dua kaki lebar-lebar. Lakukan gerakan memotong kaki melalui tangan dan tangkap kembali sampai posisi tumpu L. Oke, pelaksanaan senam palang sejajar. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, lakukan gerakan menggantung. Siapkan alat bantu seperti kursi untuk membantu menaik ke atas palang.
2. Peganglah palang pada masing-masing palang dengan kedua telapak tangan dan menghadap ke dalam. 3. Kemudian setelah dalam posisi menggantung, mintalah bantuan teman untuk memindahkan kursi agak jauh. Dan lakukan gerakan tersebut beberapa saat dan lakukan berulang kali. Oke, selanjutnya adalah saya akan membahas evaluasi pada presentasi saya. Dan pada bab ini, evaluasi meliputi pengurus, pelatih, atlet, dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program latihan. Dalam rangka pencapaian prestasi yang optimal, beberapa kegiatan yang kurang terlihat adalah variasi pemanasan yang kurang menarik dan cenderung monoton, serta diberikan koreksi terhadap beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh atlet. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang saya buat adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan kualitas, sebelumnya kita harus melatih otot bahu kita agar kita melakukan senam malat otot bahu kita benar-benar siap dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, berikut adalah presentasi saya. Saya kira cukup. Bila ada kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.